Tapi kalau Bang Muhammad katakan begitu, saya tidak bisa. Bagaimana kamu tidak boleh. Sementara kamu tidak paham, kamu bicara. Tidak bisa begitu, Bang. Satu-satu. Kayak barusan tuh enak satu-satu. Ya kayak Pak Muhammad ini pandai bersilat lidah ya kayak Pak Muhammad ini. Dalam masalah ini seharusnya sampean harus memahami dari hulu sampai yang tidak bisa dituakan. Kalau hanya sepotong-sepotong, kalau Ntar dulu, yang harus memahami itu gimana, Sam? Salah, keliru, sangat keliru. Dari yang harus memahami itu gimana, Sam? Kalau mau memahami, seharusnya protes dulu itu mukimat itu. Nggak bisa begitu. Kalau kalian bilang bahwa Pak Kiai Imad adalah provokator, saya tidak setuju. Dia bukan provokator, tapi bagaimana? Terus kali nih. Jadi begini, terkait dengan persoalan ini, masalah ini kan berarti ujung-ujungnya Balawi ya. Berarti Balawi ini, ujung-ujungnya Habib ya. Saya katakan gitu aja, Habaib. Saya baru mengikutin juga dan saya cuma menyimak. Saya cuma mau cari satu karena saya masyarakat awam, saya dan beragama Islam, saya patut juga mengetahui bahwa sesungguhnya para Habaib atau para Habib atau Balawi, klan Balawi yang ada di Indonesia betul-betul adalah zuriat Nabi. Itu yang saya pengen tahu. Nah, sekarang sudah beredar di media sosial seperti ini, baik di TikTok maupun di Reel, ya, bahwa ternyata nasab ini adalah palsu. Saya mau bertanya sama Pak Muhammad dulu, apakah klaim Balawi ini nasabnya tidak tersambung ke zuriat Rasulullah? Saya boleh jawab. Apa itu benar atau bagaimana menurut Pak Muhammad? Boleh jawab, silakan. Saya jawab. Pertama, penelitian bukan saya yang lakukan. Penelitian yang pertanyaan seperti itu seyogianya ditanyakan di Balawi dan ditanyakan di Imad sendiri. Tatkala Imad tidak mampu menjawab saudara, maka Imad itu orang yang bukan cerdas di bidang nasab. Begitupun saya tanya, jika perlu yang muncul di permukaan itu Imad, kita yang bertanya. Masa saya yang ditanya? Oke, berarti saya potong. Oke. Berarti sekarang tidak ada masalah ya. Pak Muhammad netral ya. Pak Muhammad tidak bisa memberikan alasan juga jelas karena Pak Muhammad ini bukan seorang peneliti. Oke, berarti saya anggap masalah ini clear ya. Berarti sampai hari ini juga Pak Muhammad juga masih abu-abu, artinya tidak bisa juga membenarkan dan juga tidak bisa menyalahkan, kan seperti itu terkait dengan masalah klaim Balawi. Benarkan Imad maupun Balawi itu urusan mereka. Saya hanya sebagai orang yang pernah belajar. Maka yang sekarang saya ingin Imad mungkin saya mau tanya kepada dia, apakah itu betul tesis atau makalah? Clear ya, berarti clear ya. Metodologinya bagaimana? Imad yang muncul bukan kita. Berarti clear. Nanti begini. Jadi saran saya gini ke Pak Muhammad, saran saya tolong ikuti perkembangan zaman saja, itu aja. Jadi kalau kalian bertengkar terkait ini yang masalahnya Pak Muhammad juga tidak mengerti dan yang lain sudah mengerti, berarti nanti kita tidak akan nyambung. Karena saya tidak mau ada permasalahan antara kita anak bangsa ya, itu aja. Jadi persoalannya ini bukan masalah kalau Pak Muhammad ke sebelah, saya boleh bertanya panjang. Tapi karena ini kan saya tidak bisa bertanya banyak. Pak Muhammad sendiri kan bukan ahli tesis, dia bilang saya bukan bidangnya. Ya udah selesai urusannya. Tidak bisa kita perpanjang. Jadi kamu semua ini kalau terlibat terus, saya anggap kamu semua juga provokator mengikuti Imad. Karena Imad itu salah bang, kita tidak bisa begitu. Saya tidak boleh, saya tidak terima. Saya tidak bisa terima. Pak Muhammad ini juga kalau ngomongannya gitu sama dengan provokator tuh loh Pak Muhammad. Nggak bisa begitu Bang Muhammad. Kita clear masalah ini. Tapi kalau Bang Muhammad katakan begitu, saya tidak bisa. Bagaimana kamu tidak provokator sementara kamu tidak paham, kamu bicara? Nggak bisa begitu Bang. Satu-satu. Kayak barusan tuh enak satu-satu. Ya kayak Pak Muhammad ini pandai bersilat lidah ya kayak Pak Muhammad ini. Dalam masalah ini seharusnya sampean harus memahami dari hulu sampai yang tidak bisa dituakan. Kalau hanya sepotong-sepotong, kalau Ntar dulu, yang harus memahami itu gimana, Sam? Salah, keliru, sangat keliru. Dari yang harus memahami itu gimana, Sam? Kalau mau memahami, seharusnya protes dulu itu mukimat itu. Nggak bisa begitu. Kalau kalian bilang bahwa Pak Kiai Imad adalah provokator, saya tidak setuju. Dia bukan provokator, tapi bagaimana dia membuka mata masyarakat untuk membuktikan persoalan ini. Semua yang udah abang, nggak usah bilang lapor bang. Cuma abang nanti abang nangis lagi nyesal nanti, nggak usah seperti itu. Ya, enggak gini loh. Nggak usah seperti itu bang. Kamu juga Rizky, kamu juga sepihak.
Kalau memang bukan provokator, datanglah para habaib, para habaib, para kiai. Ini loh, bahwa Habib di Indonesia itu yang palsu ini, yang ini gitu. Ya benar. Kamu tuh bukan kamu juga sepihak kamu itu. Kita bukan begitu. Kita sekarang lagi mengikuti perkembangan sekarang ini. Kita masih menunggu hasilnya. Kita harus menunggu hasilnya. Karena kenapa? Orang bisa mengatakan palsu karena kenapa? Jalur J1-nya sama G-nya udah beda, Bang. Itu fakta. Tesisnya seperti itu, Bang. Kamu tuh seakan-akan J1 sama itu. Kamu juga nggak paham. Coba iman itu suruh siapa bilang nggak paham? Siapa bilang saya nggak paham DNA, Bang? Yang benar gitu. Saya kan sudah bilang, saya tidak mengikuti siapa-siapa di sini, tapi kita ikuti perkembangan yang ada sekarang. Iya, kamu kok nggak terima? Kalau kamu nggak terima, berarti kamu saya tanya, kamu bisa jawab nggak? Loh, Laude, saya tanya, kamu bisa jawab. Silakan kalau mau bertanya silakan. Kalau mau bertanya silakan. Sama Laude. Saya mau bertanya. Saya tanya, tesis itu dibuat untuk apa? Coba kamu jawab, tesis itu dibuat untuk itu apa? untuk membuktikan suatu alat untuk membuktikan. Apa itu tesis? Coba kamu jawab, apa itu tesis? Tesis itu sebuah karya ilmiah atau penelitian yang dituangkan dalam sebuah tulisan. Sebentar, biar saya jawab. Dan itu pun sudah diuji, tesis Kiai Imad sudah diuji oleh 2 orang profesor dan sudah dijadikan apa? Dia tanya ke saya biar saya jawab. Oh, oke, lanjut. Coba satu yang jawab. Itu dia sudah jawab. Itu dia sudah jawab tadi. Bagaimana saya mau jawab lagi? Boleh saya bicara. Begini. Boleh saya bicara. Kalau tesis itu, coba yang tadi Pak Den Bajul, saya mau ini mau diskusi ya. Kalau begini. diuji oleh dua profesor. Kalau berbicara masalah tesis itu banyak, Bang. Satu pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen. Jadi nggak usah kemana-mana, pertanyaan-pertanyaan itu tanya ke anak isinya, Bang. Coba satu biar enak. S2 UIN Syarif Hidayatullah dan mendapat nilai cum laude. Paham. Kalau debat kusir lebih baik saya turun karena kita diskusi dengan orang yang nggak mengerti juga. Begini. Abang bertanya tesis itu apa, Abang? Bukan kita nggak mengerti tesis itu apa, Bang. Kalau abang tanya apa tuh tesis, saya langsung jawab begini, saya langsung ke poin saja. Dari fakta sejarah sudah tidak membuktikan bahwa Balawi tersambung. Allah, ya? Itu namanya dari fakta itu. Loh, kalau abang tanya apa tuh tesis itu adalah sebuah teori yang didukung oleh argumen, ya. Oh, belajar dulu yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah. Itu tesis, Bang. Jadi jawaban apa? Menurut kamu apa? Sekolah S2 dulu berbicara tesis. Aduh, kamu membantah sesuatu yang sudah menjadi fakta. Fakta udah jelas-jelas fakta bahwa DNA-nya mereka aja G itu dari mana? Saya mau tanya dulu. Terus nanti kalian akan bertanya bahwa Nabi Muhammad punya DNA apa, begitu? Sudah banyak tentu orang Arab, orang Quraisy J1, Bang. Karena kita bicara dengan orang yang tidak belajar. Kalau memang kalian itu pro sama Balawi, silakan saja. Tapi jangan untuk membungkamkan anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bagaimana, Bang? Saya mau tanya dulu. Apa yang dikatakan para habaib selama ini, ya? Itu siapa sih? Rizik bilang, kalau mau ngaku sebagai nabi, kalau mau ngaku sebagai cucu nabi berarti harus dong dibuktikan secara ilmiah. Itu kata Rizik. Saudara, kamu orang tua pintar. Kamu tuh orang tua bodoh juga. Maaf, tanya tesis itu apa? Maaf saudara, ditahan dulu emosinya. Maaf Kita ini salah satu. Kita kan sekarang kan kita lagi menunggu pembuktian. Saya intinya begini, kita tidak usah melebar kemana-mana. Kan begini, intinya ada orang mengaku sebagai zuriat Nabi, betul? Intinya kan di situ. Iya, itu aja kita ambil itu aja dasarnya, nggak usah jauh-jauh. Hukum kalau orang mengaku itu berkewajiban untuk membuktikan
Lah, betul. Sampai sekarang ada membuktikan dong, masa bilang lah loh, iya. masalahnya justru kenapa suruh kita yang buktikan? Seharusnya mereka yang membuktikan, karena mereka mengaku mereka itu kita ini umat muslim yang mengklaim cucu Nabi. jangan belajar ada bentuk penjajahan spiritual di Indonesia. Memang bertujuan ingin membuat gaduh. Kalau memang dia bisa membuktikan sebenarnya selesai permasalahan ini. Yang mencatat mazhab Ba'alawi. Betul. Harusnya mereka kamu tanya yang mengklaim cucu Nabi siapa? Begitu. Namanya non muslim tes DNA. Ya, itu mereka itu kan para Ba'alawi kan mengaku sebagai juriat Nabi. Ba'alawi kan sebagai juriat Nabi. Harus dia yang mereka yang mengaku. Terus apa lagi? Dia yang membuktikan. Ya mereka kan itu. Kan Sahrul. Mereka kan 180 Ba'alawi. Benar, sebentar. Mereka menyatakan kalau RA itu sebagai wadah pencatatan 180 orang udah tes DNA semuanya tidak ada satu semuanya G. Gimana coba? Mengalir darah Rasulullah itu kata si Bahar Demit. Nah, itu apa coba? Kalau itu apa coba? Si Rizik bilang apa? Rizik bilang apa? Kalau mau ngaku sebagai cucu Nabi, kalau mau ngaku sebagai habaib, silakan buktikan secara fakta ilmiah, sejarah, bahkan tes DNA. Tapi kenapa sekarang dia tidak berani lagi coba? Apa masalahnya? Karena plat G. Haram hukumnya katanya. Karena makanya kalau Pak Muhammad mau klaim jangan turun. Jangan tanya tesis itu apa, DNA itu apa. Mau saya jelaskan sama kamu, kau bilang begini, Pak Rizky. Orang tua Pak goblok. Rizky, Pak Muhammad turun bukan dia nggak mau ini, soalnya sampean itu udah nyerocos. Mau dijelasin juga nyerocos gimana, Kesper? Nyerocos gimana? Nyerocos gimana? Nggak ada yang nyerocos. Muhammad gimana kamu nggak berhenti mulai tadi. Kamu jawab si Muhammad tuh. Loh, kamu Sarul, kalau kamu pro sama Ba'alawi silakan aja, sah-sah saja, nggak usah kau banyak ngomong. Lah itulah. Ya gini aja lah bagi saya ini, Bang, seumpamanya non muslim tes DNA gimana Bang? Kalau hukumnya gimana tes Bang? DNA aja tolong sampaikan itu ke Ba'alawi tuh, sampaikan ke Habib. Berarti kamu ini salah satu orang yang mengiyakan penjajahan jangan di Indonesia. sampai rakyat pribumi ini bangkit. Jangan bangkit semua ya, jangan sampai ini rakyat Saya mau tanya kenapa begini seperti Pak Harseni Rizik Sihab tidak berani tes DNA. Tapi kalau karena sudah terdeteksi gimana Bang? Kalau mereka itu Habib siapa Habib begini teman-teman ya. Agus Afsal mereka yang bela-bela Ba'alawi ini, begitu. Yang belaan Ba'alawi ini, mereka mengiyakan. Contoh, Pangeran Diponegoro diklaim, Patimura diklaim dari Ambon. Patimura diklaim sebagai Ba'alawi, kalian iyakan juga. Berarti kalian dukung dong. Itu jelas dong. Betul. Coba bayangin, Thomas Patulesi dibilang sebagai Ba'alawi, keturunan Rasulullah. Dari mana ceritanya? Jangan nanti IKM itu lagi bisa buktikan nggak? Kuburan-kuburan banyak di makam-makam yang ada dipalsukan juga. Terus kalian masih mau bilang apa? Itu bukan salah satu pembodohan. Itu bukan salah satu kecurangan yang mereka buat. Indonesia diklaim. Jelas pembelokan sejarah itu. Udah jelas-jelas kok. Mereka itu nggak betul, ngaku di mana-mana negara ngaku kok. Kamu tuh nggak berhenti mulai tadi, makanya turun. Kamu percuma juga ngomong sama kamu. Gawir sana sini. Itu ajaran kamu tuh mau memfitnah nggak apa-apa, nggak masalah. Itu bukan urusan saya. Kamu mau ngomong apapun terserah kamu. Percuma kau pakai bendera, percuma kau pakai bendera merah putih itu, percuma. Sahrul, bukan fitnah. Percuma kau pakai lambang bendera merah putih. Bendera merah putih. Percuma. Karena kamu salah satu manusia. Kamu tuh bukan merah putih, percuma kau itu. Nggak usah. Kamu diam aja begitu. Terus kalau aku ngomong kamu pakai merah putih, kamu terima kan? Kalau aku ngomong kamu PKI, saya bagi tahu sama kamu ya. Saya bagi tahu sama kamu ya. Mak saya asli orang Kalimantan suku Dayak. Saya kasih tahu kau. Bapak saya asli orang suku Dayak. Kau periksa nanti. Orang suku Dayak dari mana? Kau dari mana? Saya tanya kau sekarang. Kau dari mana dulu? Bukan urusan saya. Kau dari mana dulu? Kau dari mana? Tanya kamu. Dari mana kamu? Enggak urusan kamu saya. Londo. Jangan nenek moyang kau juga Londo. Kok ngomongin yang enggak paham? Kalau kau itu cuma membuktikan aja di media sosial. Sahrul ini Habib juga itu. Kau ini aja.
ngomong coba Om Kem sama saya kita Om Kem sekarang tengok itu Habib juga itu sampai banyak Sahrul itu Habib juga itu ayo kasih Om Kem dia malu ya kau bilang londo kita nih kau tes kami londo ayo Om Kem londo ireng itu londo ya Om Kem malu ya aduh londo ireng itu malu kau itu Wah, On Kem Sarul On Kem ayo On Kem kau berani nggak On Kem semua udah orang londo tuh dari mana ayo On Kem semua ayo berani ayo kamu On Kem buruan jangan semua yuk berani cepat ayo pengecut semua ini nyuruh ongkem tapi nggak pengen ayo lu kamu nggak On Kem gimana toh ayo kau mana ayo kamu ongkem saya ongkem tolong lu pokoknya ongkem kamu semua saya On ongkem ah ini kita On Kem tadi ini semua udah gua On Kem nih tadi semua udah kamu itu kayak londo ireng itu kau On Kem sekarang mana londo ireng itu iya udah mana kau bukan londo mana londo ireng itu nggak berani kau londo rupanya ireng aduh kasihan kau londo itu ireng Sahrul itu dengan kau udah nggak jelas kau itu Habib double itu tidak percaya diri orang Yaman aja nggak diakui kalian itu bukan orang Yaman aja nggak Yaman diakuin gimana coba ceritanya Yahudi kakus itu Yaman aja nggak diakui gimana sih orang Yaman Al-Katsiri nggak ngakuin kalian tahu nggak Nah, itu gak guna dia karena bukan datang email ini orang itu seakan-akan benar sendiri babi lawi seakan-akan apa kalian itu juga pendatang gak jelas itu di Indonesia sosok mau karena orang pemalas kalian bayangkan orang-orang ini kan rombongan orang pemalas itu cuma sama gunung terus buktikan minta kalian mereka kalian buktikan kalau benar melainkan buktikan kalian Balawi itu Habib Agus Afsal Al-Habsi sudah tes DNA malu-maluin mau kamu lagi Sarul jangan kamu juga ini Rasulullah membebaskan para budak Balawi malah memperbudak pribumi benar nggak iya ini mereka ini nih keturunan Kanjeng Nabi itu aja membebaskan para budak. Nah sekarang mereka ini Yesus itu punya anak istri, jangan-jangan ngaku cucunya Yesus lagi mereka itu. Kristen pun bisa dinundai sama mereka. Tidak percaya diri dengan tidak berani cucunya Sipito atau terus besok cucunya siapa? Cucunya Londo cucunya Yesus nanti ngaku Yesus lagi menerima sumbangan dari Mukibin itu bukan cucu. Mereka ini kan cuma nggak bisa kerja cuma rapi sumbangan. Saudaraku, Habib pala bau menyan lo. warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara malukan mereka memang gak guna kalian ini semua. Pemecahan itu tapi kita udah bersyukur sekarang kita bebas menghina Balawi gitu loh. Kalau dulu kan kita takut, ya kan? Iya dulu kan kita masih bukan takut menghargai, kita percaya bahwa mereka itu nabi padahal penipu semua. Dipersekusi Indonesia sini ngaku-ngaku. mereka ketakutan sama orang-orang ini Ada harganya Balawi itu dipersekusi. setelah merdeka takut katanya Ingat, Nikita Marzali saja cuma mengomentari pentingnya bohong. Habib Rizik penjual minyak wangi, rumahnya digerutuk laskar. Ingat enggak? ya Allah kasihan Ingat enggak? Mana yang itu pasti palsu. ketakutan sama Aku cucu Nabi. Ngaku palsu nggak jelas. Yang lebih parah lagi Kau baca tuh hadis Nabi sana, kau baca dulu hadis sana. Sarul, kau baca hadis dulu biar kau tahu itu hadisnya gimana. Kalian itu kau baca dulu hadis sana tuh gimana di akhir zaman kayak gini banyak mengaku sebagai cucu. Mau aja dibohongin sama cucu palsu. Itu Aidit katanya bukan kan kami udah nggak bodoh tapi lagi. anak-anaknya ternyata Habib. Kan lucu. Iya nggak ngaku mereka nggak berani ngaku. Aidit bukan Habib tapi keturunannya Aidit Habib. Pala bau menyan loh Habib. Barokbah dari mana tuh? Dari Balawi. Menyan mereka ini. Dari Balawi itu dari mana ternyata dari mana tuh PKI dari mana yang membuat kekacauan di negeri ini
Ya kaum mereka. Kaum Ba'alawi. Mukimat. Coba tengok di Yaman Selatan sana apa partai apa PKI komunis di sana. Yang bikin kacau Indonesia ini Mukimat. Seperti anda ini semua ini. Mukimat itu bikin runtuh Babilawi. Iya, sekarang kalau sepi kawin sepi kalau Kiai Imat yang kamu lo masih merdeka kalian. Sekarang kami lu mau aja dibohongin. Kalau dulu bebas. Iya mau dibodoh Sarul ini. Jangan mau mengawini istri ini otaknya otak Jogos. Ya, mau aja dikibulin sama dia nih jilat-jilat pantatnya Balawi nih. Istrinya mungkin diminta Sarul. Lu kasihin tuh istri kamu. Londo ireng. Londo ireng ternyata RF. Kamu itu malah keturunan antek Londo. Masih putih saya daripada kamu. Itu malah keturunan antek Londo. Lu kasihin istri lu. Kamu yang Londo. Antek Londo itu. Kalau kami ini pribumi, asli pribumi kami ini. Pribumi mana kamu itu digaji sama belas. Itulah pribumi itu. Kalau Londo ireng tuh ngaku-ngaku, akulah pribumi katanya. Ada. Kau cari bergaul di mana yang keturunan Londo Ireng di mana? Kau itu yang gak jelas. Aku nggak ngurusin itu. Kamu itu Londo Ireng gitu aja. Datang mereka ke Buton. Kalian percaya nggak? Balawi datang ke Buton, mau diklaim lagi kuburan di sana sebagai Balawi lagi di Buton sana. Bayangin kalian di tanah Buton mau diklaim mereka juga. Bayangin. Aku ngomong kamu itu Londo Ireng. Cucu Raja Buton pertama itu kakak itu dari mana? Dari Cina. PKI, bapak saya aja kamu tahu. Kakek saya itu pejuang, bukan kayak bapak kau. Lah, PKI teriak PKI dulu mereka bilang Jokowi PKI. PKI teriak PKI. Antenya Aidit ini rupanya. Jangan-jangan bapak lu antenya Aidit ini. Barakpa ini cucu Barakpa. Dia yang antenya Aidit. Kalau Londo Ireng kan ngomong gitu, akulah pribumi. Ternyata mana? Itu. Coba kalau kau pribumi berani kau ongkem nggak? Aku mau tengok kau. Berani nggak? Nggak berani. Coba lihat aku lihat muka kamu dulu. Kalau kamu pribumi suku apa? Lihat muka kamu suku apa, Sarul? Aduh, kasihan kamu. Kamu dari suku apa? Mana ada suku dia? Nggak ada suku dia itu. Suku apa kamu? Kalau kau kakus dia itu. Kalau pribumi suku apa? WC, Teolet. Aku? Iya. Itu udah ngomong tuh. Itu Londo Ireng udah ngomong itu. Suku apa? Kamu suku apa? Di Indonesia ini suku apa? Dia ngaku kau kakus dia. Suku apa? Seluku Batok ditanya ulah-ulah. Suku Batok dia. Pala menyan. Nggak jelas memang. Nggak berani dia nggak tahu sukunya apa gimana coba. Nggak ada sukunya dia itu nggak jelas. Manusia terdampar di bawah Blondo dulu dia punya nenek moyang itu. Tak kira kamu sama aku pendiam ternyata Londo Ireng. Alah, kau pemuja Balawi, nggak usah kau banyak cakap. Kalau nggak pemuja Balawi, kau nggak makan. Kau paham? Nggak makan lihat tuh 50 saya tuh kalau nggak makan tuh. Itu kalau kau makan pun hasil daripada minta-minta. Kau paham? Malu dong. Tawir. Apa mungkin di 4 enak juga dengan syafaat ditukar syafaat gitu. Tapi sekarang kajian deh lo. Masa cucu nabi kok ngaku-ngaku semua diakuinnya, kuburan pun diakuinnya. Nggak tahu nanti apa lagi diakuinnya. Masih dibela-belain juga. Waduh itu. Gak jelas memang manusia ini. Nah, katanya bisa turunkan rantai tuh. Terus nanti kalau tsunami mesti izin sama Balawi dulu. Nah, semua bisa itu perang di Yaman sana, pergi hentikan sana tuh. Kasihan udah habis warga Yaman sana tuh. Komunis sudah dibantai itu sana. Kasihan yang di Magelang itu. Suaminya digoyang ombak, istrinya digoyang Habib. Cucu Nabi menggoyang istri orang. Tahu malu. Itu namanya merendahkan. Ini nih. Pemuja-pemuja mereka ini. Malu. Kalau mereka nggak bawa Rasulullah sih nggak apa-apa, biarin aja mereka tuh, nggak jelas juga. Tapi ini ngaku-ngaku cucu Nabi loh. Jadi kalau orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha nilai kita kayak gini, jangan salahkan mereka. Karena kenapa ini para Balawi ini nggak jelas nih. Mendingan Buddha dia agama dahulu dan pribumi asli daripada kamu nggak jelas. Namanya Topologi. Aku pribumi loh. Daripada lu nggak jelas, jangan-jangan nggak jelas ini dia punya anu nih. Nih ngaku-ngaku pribumi lu, kasihan LR.
Mbak Alawi sudah tidak punya negara. Kamu itu yang perlu kasihan tuh kamu. Negara Mbak Alawi di Yaman tidak diakui. Mereka tuh seperti Rohingya, nggak jelas asal usulnya.